Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya menempuh jurusan Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Agama Islam. Baik, di sini saya akan membahas mengenai perkembangan keragaman individu pada masa usia prasekolah dan masa usia sekolah. Jadi, sikap keragaman seorang anak itu harus diasah dari usia dini. Agar apa? Agar anak itu dapat mengamalkan ajaran agama secara mendalam hingga ia dewasa nanti. Mengenai manusia dan perkembangannya, itu terdapat 3 teori. Yang pertama adalah teori nativisme. Teori nativisme, teori ini menyatakan bahwa perkembangan manusia itu akan ditentukan oleh faktor-faktor nativirus. Nah, faktor-faktor nativirus itu merupakan faktor-faktor keturunan yang merupakan faktor-faktor yang dibawa oleh individu sewaktu individu tersebut dilahirkan. Nah, menurut teori nativisme ini, sewaktu individu dilahirkan, individu tersebut telah membawa sifat-sifat, yang kemudian sifat-sifat inilah yang akan menentukan keadaan individu yang bersangkutan. Nah, sedangkan faktor lain, yaitu faktor lingkungan, termasuk di dalamnya pendidikan, dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap perkembangan individu tersebut. Teori ini diungkapkan oleh Schopenhauer. Yang kedua adalah teori empirisme. Teori empirisme mengatakan bahwa perkembangan seorang individu itu akan ditentukan oleh empirisnya, atau bisa disebut juga ditentukan oleh pengalaman-pengalamannya yang diperoleh selama perkembangan individu tersebut, dan juga termasuk pendidikan yang diterima oleh individu yang bersangkutan. Menurut teori ini, individu yang dilahirkan itu seperti kertas putih atau meja yang putih bersih yang belum ada tulisan-tulisannya, yang kemudian akan menjadi apakah individu itu kemudian tergantung kepada apa yang dituliskan di atasnya. Nah, teori ini dikemukakan oleh John Locke. Sedangkan yang ketiga adalah teori konvergens. Teori ini merupakan teori gabungan atau bisa disebut juga teori konvergensi dari kedua teori tersebut. Nah, teori konvergens ini merupakan suatu teori yang dikemukakan oleh William Stern. Nah, teori ini mengatakan baik pembawaan maupun pengalaman atau lingkungan mempunyai peran yang penting bagi perkembangan individu. Nah, dari teori di atas dapat dikemukakan bahwa perkembangan individu itu akan ditentukan baik oleh faktor pembawaan atau bisa disebut juga faktor endogen maupun faktor keadaan atau lingkungan yang disebut juga faktor eksogen. Untuk memahami dan menghargai keberagaman dalam anak, maka dalam anak harus kita tanamkan pendidikan karakter sejak dini, agar anak itu dapat menghargai dan mengetahui mengenai perbedaan masing-masing anak. Nah, pendidikan karakter ini dapat diberikan kepada anak baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak, baik itu pendidikan karakter maupun pendidikan yang lainnya. Untuk itu, keluarga sebagai lingkungan pembentuk dan pendidikan karakter yang utama harus lebih dioptimalkan. Selain itu, selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah itu juga berperan penting karena semata-mata tidak hanya memberikan pembelajaran pengetahuan saja. Nah, pemberian penghargaan kepada anak yang berprestasi dan hukuman kepada anak yang melanggar akan menumbuh suburkan nilai-nilai yang baik dan sebaliknya mencegah berlakunya nilai-nilai yang buruk.
Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu tersendiri. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi inilah yang merupakan bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan. Kognisi sosial merupakan pikiran-pikiran tentang persoalan-persoalan sosial, seperti permasalahan anak dengan teman sebayanya. Kognisi sosial ini penting bagi anak agar anak dapat memahami bagaimana sih hubungan antara anak dengan teman sebayanya. Kognisi sosial merupakan pikiran-pikiran tentang persoalan-persoalan sosial, seperti persoalan yang dihadapi dalam interaksinya dengan teman sebaya. Kognisi sosial mengenai teman-teman sebayanya penting untuk memahami hubungan dengan teman-teman sebaya. Pada minat khusus merupakan cara di mana anak-anak memproses informasi mengenai hubungan teman sebaya dan pengetahuannya tentang sosial. Kognisi sosial ini menjadi modal utama bagi anak dalam memahami keanekaragaman yang terjadi pada teman-teman dan lingkungannya, serta pentingnya pengaruh dari lingkungan dia tinggal. Cara belajar dan memikirkan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain seringkali merupakan hasil pengalaman yang dia terima dari lingkungannya. Kemudian, perkembangan fisik adalah dasar bagi kemampuan anak selanjutnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan fisik pada anak, baik itu tinggi badan, berat badan, ataupun kekuatannya, ini memungkinkan bagi anak untuk lebih aktif dalam mengeksplorasi, untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya. Dan ini juga memungkinkan pada anak untuk berkembangnya eksplorasi anak pada lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Baiklah, itu tadi sedikit presentasi dari saya mengenai perkembangan keragaman individu pada anak usia prasekolah dan usia sekolah. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.